Waalaikumsalam Ibu Sri. Baiklah, sebelum melaksanakan supervisi seperti biasa ya Bu, kita akan mengadakan percakapan dulu sebagai pra-observasi ya. Baiklah, saya atas nama Sri Suryatiningsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen akan mengadakan percakapan pra-observasi terhadap guru saya yaitu Ibu Yufi Nurvita Sari, mengajar kelas 4. Baik Ibu, mari kita lakukan percakapan pra-observasi. Tujuan dari observasi itu adalah untuk mengetahui, kemudian mengevaluasi bagaimana jalannya Ibu mengajar, supaya nanti ada perbaikan-perbaikan ke depan ya Bu. Kemudian mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti Ibu akan mengajar itu dapat lebih siap, kemudian lebih percaya diri untuk mengajar. Itu yang saya harapkan dari percakapan pra-observasi. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan sebelum nanti kita melaksanakan supervisi. Yang pertama, bagaimana pembelajarannya sudah disiapkan Ibu? Alhamdulillah sudah Bu. Iya, rencana pembelajarannya otomatis sudah ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa sebenarnya? Untuk kali ini tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak adalah mengenai sumber daya alam. Nah, di sini fokusnya adalah peserta didik dapat membedakan Bu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh dari sumber daya alam tersebut dan anak-anak bisa menjelaskan manfaat dari sumber daya alam itu dalam kehidupan mereka. Seperti itu Bu. Oke, berarti nanti tentang IPAS ya Bu, tentang sumber daya alam. Baik. Kemudian bagaimana nih, media apa yang akan digunakan atau seperti apa? Boleh diceritakan? Untuk medianya saya menggunakan ada video nanti, kemudian menggunakan LKPD atau lembar kerja, dan masing-masing nanti dari anak itu berbeda-beda Bu LKPD-nya sesuai dengan tingkat literasinya mereka. Jadi nanti ada yang tetap di dalam ruangan, ada yang nanti sedikit keluar ruangan gitu untuk semacam pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Berarti sudah ada rancangan ya, sudah lengkap ya. Kemudian kapan nih kira-kira akan dilaksanakan pembelajaran yang akan diobservasi ini? Bisa saat ini nanti Bu. Oh iya, bisa langsung. Berarti jamnya jam Nanti sebelum istirahat. Jam ketiga ya, berarti ya. Oke. Kemudian terima kasih sekali atas apa yang sudah Ibu jelaskan. Setelah adanya supervisi nanti ya Bu, kita akan ada wawancara kembali atau percakapan kembali di pasca observasi nanti beserta PP yang akan datang. Kemudian setelah kita ngobrol tadi nih Bu, gimana nih, apa perasaan Ibu, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini sebelum observasi? Saya merasa lebih siap dan percaya diri untuk bisa menerapkan pembelajaran saya dengan metode yang nanti saya gunakan pada anak. Oke, terima kasih sekali dan mari kita lanjut ya Bu nanti dengan supervisi di kelas. Laksanakan dengan sebaik-baiknya agar murid juga terlayani dengan baik. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini ada teman kalian yang tidak berangkat ya? Ada masih dalam kondisi sakit. Kita doakan segera sembuh ya. Nah, untuk hari ini ya, sebelum nanti kita belajar, kita biar lebih semangat dulu ya. Dulu pernah mengajari kalian yang tepuk semangat, tapi yang bukan bukan ya, yang bagaimana? Nah ya, itu masih bisa ya, masih ingat ya. Ya, coba kita berdiri bersama. Yang semangat, yang mengaku biar terbuka matanya.
aja. Ke sana, ke sana. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung, aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha, semangat. Oke, satu lagi. Kamu masih ingat yang lagu Pelajar Pancasila? Yang belajar Pancasila. Nah, yuk sama-sama ya. 1, 2, 3, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya alam. Tadi kamu sudah menyebutkan itu mana? Itu salah satu contoh dari sumber daya alam. Tapi apa itu sumber daya alam? Nah, kamu sudah ada yang tahu belum? Belum kan? Nah, nanti sebelum kita lebih lanjut belajar tentang sumber daya alam ya dan manfaatnya itu apa di dalam kehidupan kita akan belajar bersama. Nah, sebelum itu nanti guru memiliki video kaitannya dengan sumber daya alam. Mari kita perhatikan ya, kamu cermati apa yang ada di dalam video ini. Jadi kaitannya dengan sumber daya sumber daya alam manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dua, sebutkan tiga contoh. Sebutkan tiga contoh sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, karena tadi beberapa masih ada yang bingung dan ketika ditanya masih
boleh diceritakan kembali nih tentang area pengembangan apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu. Selain membedakan ya Bu, tetapi juga bisa mengambil ya sumber daya apa yang lain yang bisa ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari ini ya, dan juga pemanfaatan yang baik. Terima kasih. Kemudian sejauh mana nih dari pembelajaran yang dilakukan, area pengembangan yang sudah yang dimaksud tadi, apakah sudah berhasil atau masih bagaimana nih? Boleh diceritakan? Tentu saja sebagian ada yang berhasil dan masih ada beberapa yang masih kurang, karena memang dari anak-anaknya sendiri memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi dengan model yang kemarin saya gunakan memang ada sedikit kendala pastinya di dalam pelaksanaan. Kendala ya Bu, meskipun sudah dibicarakan gitu ya. Nah, ternyata memang situasinya kadang-kadang mempengaruhi sekali. Kira-kira kendala apa nih yang dihadapi di kelas yang menurutnya Ibu masih jadi tantangan nih sebenarnya? Untuk yang pertama jelas dari kemarin kan saya menggunakan diskusi, yaitu diskusi itu, tapi karena masing-masing dari anak itu memiliki, terutama kalau di kelas 4 itu tingkat tingkat bacanya dalam hal membaca itu masih beberapa ada yang belum lancar. Jadi saya mengelompokkan beberapa anak menjadi ada yang di kelompok literasinya rendah, kemudian sedang, dan ada yang sudah tinggi. Nah, di situ kendalanya di situ Bu. Kemudian otomatis nanti pada akhirnya pun saya juga agak terkendala di bagian penilaiannya, karena saya merasa nanti dengan pengelompokan itu mungkin jadi ada yang tidak adil nanti penilaiannya atau bagaimana. Kira-kira menurut Ibu kenapa bisa hal itu terjadi? Apa nih yang belum saya sediakan? Kira-kira apa? Kalau dari saya pribadi mungkin kurang dalam medianya Bu. Media kurang dari media belajarnya yang pada saat pembelajaran itu menghambat, dan dari pribadi anaknya juga Bu. Rata-rata di kelas 4 memang kalau tidak disuruh juga hanya suruh maksud apa ya, tidak inisiatif sendiri. Kalau saya sendiri itu masih sangat kurang. Berarti kalau bisa saya simpulkan tadi, anak-anak selain medianya belum terpenuhi ya, masih ada yang perlu dikembangkan. Kemudian bisa jadi juga karena tadi siswanya kurang percaya dirinya ya. Berarti ini yang akan kita lihat ya Bu. Kemudian kapan nih akan Ibu lakukan perubahan dengan untuk ini? Saya rasa secepatnya gitu, insya Allah minggu depan bisa dilakukan perbaikan agar supaya anak juga masih mengingat apa yang baru saja mereka pelajari. Begitu ya. Baik Bu, untuk ke depan minggu depan ya Bu. Kemudian area pengembangan apa nih yang kira-kira akan dilakukan ke depan? Untuk area pengembangannya ya mungkin dari tujuan pembelajarannya gitu, Terus kita akan lebih memfokuskan pada yang terakhir tadi itu Bu, manfaat sumber daya alam dengan bantuan media belajar yang baru. ya, berarti tentang media belajarnya ya Bu, nanti akan dikembangkan ya ke depan. Berarti kan supaya bisa menghadapi apa yang tadi untuk menyelesaikan permasalahan tadi nggih. Nanti ke depannya tentang media belajar. Oke. Selain media belajar ada lagi mungkin yang bisa dimaksudkan
gitu ya. Berarti tetap melibatkan saya sebagai kepala sekolah dan juga rekan guru yang lain ya. Baik, sebelum itu saya perlu sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa lebih berhasil ya. Yang perlu saya sampaikan dari apa yang sudah Ibu lakukan kemarin, saya melakukan penilaian. Itu yang kemarin Panjenengan sudah melakukan membuka kelas dengan hangat, sudah dilakukan. Sekarang saatnya membuka ini coachnya keren, coachnya juga keren juga. Jadi jadi yang pertama saya ucapkan selamat karena proses percakapan pasca observasi setelah dilakukan observasi belajar ini berjalan dengan lancar, natural, kemudian hubungan kemitraannya terlihat jelas gitu ya. Hubungan kemitraannya itu kayak ya udah satu cara pemanfaatan manusia setara, tidak hadapan seperti progresi gitu. Kemudian yang berikutnya dari coach sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga memantik dan memberdayakan. Dari coachnya nih, masya Allah. Coachnya bisa memberdayakan diri gitu. Dan ketika memberikan apa yang mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh coach ini tepat sasaran, kemudian tidak ragu, dan setelah melakukan itu coachnya benar-benar bersahabat dengan kau, ada perhatian dan ada catatan-catatan yang dilakukan gitu kan. Coach yang baik seperti itu tidak hanya mencatat terus nanti nggak tahu-tahu ini coachnya udah nggak ada atau terlalu sepadan dengan melihat titik terpana sehingga tidak ada catatan kecil. Kemudian yang tadi luar biasa juga mengkonfirmasi kembali, jadi menanyakan ulang dengan kalimat coach, menegaskan benar itu tadi. Nah itu buat pemeriksaan tapi benar-benar saya lihat tidak ada menggurui, tidak ada saran, tidak ada nasihat, dan kemudian proses kreatifnya ada percakapan dua arah. Dan di sini saya lihat coach lebih banyak berbicara, bukan coachnya yang terlalu banyak berbicara, coachnya hanya dalam gitu ya, tapi coachnya yang lebih banyak berbicara. Kemudian dari coachnya mendengarkan, mengulang, mengkonfirmasi, kemudian bertanya kembali. Kemudian di sini juga saya lihat, catatan saya di sini adalah percakapannya menghasilkan tindak lanjut yang semoga nanti konkret. Ya, nanti kalau saya di sini, coach menyampaikan akan melebarkan area pengembangan ke KSR ya. Ya, dan itu sangat relate dengan suasana yang kemarin terlihat bahwa anak masih kurang percaya diri. Dengan KSE tepat ini pilihannya ya. Dengan KSE nanti sama Pak untuk bisa menunjukkan anak percaya diri dan mampu mengeluarkan pendapat dan asik aja gitu. Dan kemudian tadi ada disampaikan akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat untuk menindaklanjuti area pengembangan tersebut. Dan terakhir percakapannya ditutup dengan kesimpulan. Dan kesimpulannya tidak dari coach, tetapi dari coach. Well done semuanya, sangat baik saya lihat, dan insya Allah kemampuan menjadi coach yang kali ini akan terus terpoles ketika sering dilakukan. Nah, jadi jam terbangnya yang tinggi. Jadi teman-teman di Sukomunion 4 ini jangan ragu untuk bercakap-cakap atau berdialog ya, seperti proses coaching, karena hal ini nanti akan insya Allah dampaknya sangat bagus. Kalau bisa jangan ragu, yuk coachingnya Bu. Dan hal yang dibahas itu yang masalah pembelajaran dan yang sekali lagi saya ucapkan selamat. Mbak Sri selaku calon guru penggerak analis guru yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan luar biasa. Mbak Yuli selaku coach yang juga luar biasa.